Seiring dengan pembangunan kesehatan yang semakin membagus dan pola hidup masyarakat yang sudah mulai membagus, ini mengakibatkan, menghasilkan semakin meningginya usia harapan hidup manusia. Seiring dengan peningkatan usia harapan hidup, maka di sini akan terjadi yang namanya peningkatan jumlah penduduk berusia lanjut. Sehingga ini harus disikapi oleh perawat. Bagaimana perawat menyikapi dan mengantisipasi juga berkontribusi terkait dengan nanti terjadinya peningkatan usia penduduk atau peningkatan jumlah penduduk yang berusia lanjut. Semakin bertambah usia seseorang, maka ini akan diikuti dengan penurunan kemampuan tubuh. Jadi seseorang semakin bertambah usianya, semakin tua, ini akan terjadi yang namanya perubahan pada sistem tubuhnya. Pada sistem pencernaan berubah, pada sistem pernapasan berubah, kardiovaskuler dan yang lainnya semuanya terjadi perubahan. Sehingga proses degeneratif ini akan menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari perkembangan kehidupan manusia. Sehingga pada lansia ini umumnya dia akan mengeluh berbagai macam masalah kesehatan. Ya kan? Nah, keluhan yang paling banyak biasanya berkaitan dengan muskuloskeletal. Kan itu kan? Sehingga lansia itu dia akan lebih banyak mengeluh pada misalkan badannya pada linu-linu, badan nyeri awak, kan gitu kan? Mau bangun dari duduk, kerasa sangat berat sekali, susah. Seharusnya masyarakat diberikan pemahaman. Ya. Apa yang akan terjadi seiring dengan peningkatan usia pada sistem muskuloskeletal? Biasanya ini akan terjadi seperti ini, keluhannya apa-apa saja. Lalu apa yang perlu dilakukan untuk mengatasinya? Kemudian peningkatan usia juga akan berpengaruh terhadap penurunan sistem pencernaan. Ini biasanya akan dikeluhkan lansia mengalami misalnya adalah konstipasi, kan begitu. Nah, kalau misalkan lansia mengalami konstipasi, apa yang perlu dilakukan? Misalnya adalah robah tuh pola makannya. Edukasi kepada masyarakat mengenai kesehatan lansia ini perlu terus disuarakan agar lansia itu semakin bertambah usianya, diharapkan dia tetap semakin produktif hidupnya. Ya, jangan sampai seiring dengan peningkatan usia menjadikan beban buat keluarganya misalnya, iya kan? Maka disinilah perlu adanya upaya pemberdayaan lansia. Masuk tuh di sana perawat, ya kan? Di pemerintah ada berbagai macam program. Misalnya adalah Posyandu Lansia atau yang biasa disebut dengan Posbindu, Pos Pembinaan Terpadu. Ya, di Posbindu ini menjadi sarana untuk bagaimana mengembangkan, meningkatkan dan memelihara kesehatan lansia. Maka pada Posbindu ini harusnya dikembangkan berbagai macam program-program sehingga lansia ini pertama kesehatannya terpantau. Yang kedua, lansia memahami apa yang terjadi dengan dirinya terkait dengan peningkatan usia atau terkait dengan proses penuaan. Lalu melalui Posbindu ini juga
Diupayakan lansia itu dia mampu bisa menolong dirinya sendiri. Maka disinilah pentingnya bagaimana optimalisasi pelayanan yang ada di Posbindu. Masuk pada usia lansia, tetap sehat, tetap produktif. Oleh karena itu, ini perlu bagaimana merubah stigma yang ada di masyarakat. Ada beberapa stigma yang sering kita temui di masyarakat. Yang pertama misalnya adalah kalau lansia itu ya pasti jenah sakit-sakitan, nggak aneh karena kalau lansia ya nggak aneh sakit-sakitan. Ini stigma yang perlu diluruskan, ya kan? Artinya apa? Upaya-upaya peningkatan pemeliharaan kesehatan ini bukan hanya ditujukan kepada balita, ibu hamil, atau remaja yang masih kuat-kuat atau orang dewasa, tapi justru pada lansia ini memelihara kesehatan juga sangat penting. Yang kedua misalkan, kalau sudah tua itu ya pensiun, nggak usah banyak bekerja, diam di rumah. Ini juga stigma yang perlu diluruskan. Justru yang namanya lansia itu aktivitas kehidupan sehari-harinya jangan sampai hilang. Semakin lansia tidak memiliki aktivitas rutinitas, maka ini akan semakin memicu untuk makin turunnya kesehatan lansia dan semakin depresinya lansia. Pengalaman misalkan saya masih punya orang tua, bapak saya petani. Maka saya katakan pada bapak saya, Pak, jangan berhenti bekerja di sawah. Tapi targetnya bukan lagi kayak zaman dulu yang masih muda, kaitannya dengan target harus sekian panennya atau segala macam. Bukan ke arah ke sana, tapi aktivitas bersawah itu sangat penting dilakukan untuk menjaga biar tubuh Bapak terus bergerak, aktif, aliran darahnya lancar, metabolisme sel tubuhnya makin tetap bagus, sehingga Bapak semakin sehat. Aktivitas itu harus terus dilakukan, rutinitas dengan tujuannya tadi untuk memelihara kesehatannya. Tubuh itu harus terus bergerak. Pergerakan tubuh ini menyehatkan seluruh sel. Kenapa? Karena ketika tubuh kita bergerak, beraktivitas, jantung ini memompa bagus, aliran darah menjadi lancar, metabolisme pembakaran dan pembuangan kotoran-kotoran metabolisme semakin bagus, maka tubuh insya Allah akan terus fit. Oke, ini menjadi satu program yang harus dikembangkan oleh perawat. Jadi kalau kita bicara mengenai keperawatan gerontik atau keperawatan komunitas, maka kita tidak hanya berpikir mengenai penyakit yang dialami oleh lansia, tapi bagaimana peranan kita untuk memelihara kesehatan lansia, mempertahankan kesehatan lansia, dan tetap membuat lansia menjadi hidupnya sehat dan produktif. Ini yang harus kita kedepankan. Seringkali menjadi tua ini tidak disiapkan. Hal yang sangat penting pada lansia yang perlu kita lakukan sebagai perawat adalah bagaimana dia mempersiapkan untuk menghadapi tugas perkembangan lansia. Tugas perkembangan lansia yang sangat penting diantaranya adalah harus mempersiapkan diri untuk menerima bila salah satu pasangannya meninggal. Ini harus disiapkan oleh perawat.
Bagaimana mempersiapkan lansia itu untuk menerima ditinggal pasangannya. Karena seringkali ketidaksiapan secara mental menghadapi kehilangan pasangan ini akan menurunkan derajat kesehatan lansia semakin down. Saya sering menemukan seperti itu. Kemudian tugas perkembangan lansia lain yang penting dilakukan oleh perawat adalah bagaimana perawat itu menyiapkan lansia untuk menjelang akhir hidupnya. Mempersiapkan lansia untuk menjelang akhir hidupnya. Walaupun kita tahu memang masalah umur itu rahasia. Kita tidak bisa memprediksi. Kan begitu. Tetapi secara logika, kalau sudah lansia kan tahap perkembangan manusia kan diawali dari misalnya konsepsi di dalam kandungan, kemudian lahir bayi, setelah bayi menjadi anak-anak, iya kan, remaja, dewasa, lansia, baru tuh selesai. Kan begitu. Oleh karena itu perlu disiapkan untuk bekal ketika dia kembali kepada sang kholik. Ini penting dilakukan oleh perawat. Kenapa? Karena perawat juga memenuhi kebutuhan spiritual klien. Kita sering diingatkan tuh, perawat itu adalah memandang manusia secara holistik, sebagai makhluk bio, psiko, sosio, kultural, dan spiritual. Harusnya ini menjadi dasar buat perawat juga untuk memenuhi kebutuhan biologis klien, psikologis klien, sosial klien, kultural klien, dan spiritual klien. Ini harus dipenuhi oleh perawat. Jadi perawat itu tidak semata-mata berkenaan dengan penanganan secara klinis kaitannya dengan penyakit. Tapi juga perawat sangat penting memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk biologis, kebutuhan manusia sebagai makhluk psikologis, sosial, kultural, dan spiritual. Ini menjadi tugas utamanya kita sebagai perawat. Ya, oke. Dibentuk misalkan komunitas lansia. Di sana diatur tuh berbagai macam kegiatan bersama lansia, termasuk ya bermain dengan lansia. Kan begitu. Termasuk juga melakukan berbagai macam terapi modalitas. Misalnya apa? Terapi kenangan. Ya, coba Anda ngobrol, memfasilitasi agar klien lansia ini bercerita mengenai pengalaman hidupnya. Dia itu akan merasa sangat senang ketika dia bercerita pengalaman hidupnya dan ada orang yang mau mendengarkannya. Dia itu sangat senang. Coba nanti Anda lakukan di tempat tinggal Anda, ya, ngobrol dengan lansia untuk bercerita bagaimana pengalaman dia, masa lalu dia, kenangan dia, itu dia akan sangat senang sekali. Kemudian juga betul tadi ada terapi dengan binatang. Tapi setidaknya ini perlu kehati-hatian. Tidak semua lansia senang binatang. Dan tidak semua lansia suka dengan semua binatang. Ada beberapa lansia, atau ya bukan lansia, kita sajalah. Kan itu kan, kita mungkin punya hewan kesukaan. Yang suka dengan kucing. Nah, ketika misalkan ngopeni atau ngurus kucing, ya kan, oh senang sekali rasanya. Anda yang suka misalnya dengan burung, ketika misalkan bermain dengan burung, senang sekali. Kan begitu kan? Dan banyak binatang, asal jangan dengan binatang buas ya, kan itu kan? Karena kalau binatang buas, dia masih memiliki sifat kebinatangan. Jadi walaupun memang dia sudah terlihat seperti jinak, seperti bahasa kita lulut, ya kan, seperti nurut,
tapi dia masih memiliki sifat kebinatangan yang suatu saat dia bisa akan muncul dan itu bisa membahayakan terhadap keselamatan. Ya. Jadi banyak terapi-terapi modalitas yang dilakukan oleh perawat. Ini yang sangat penting. Mengembangkan terapi modalitas ini menjadi salah satu modal yang sangat besar yang bisa perawat tawarkan kepada klien dalam layanan keperawatan lansia. Ya, saya kira itu barangkali sebagai ulasan. Terima kasih.